Selamat malam, Ibu Rini. Selamat malam juga. Sebelumnya terima kasih Ibu Rini telah meluangkan waktu untuk berbicara dengan kami. Boleh Ibu ceritakan sedikit tentang latar belakang Ibu sebelum menikah dengan Budi? Boleh, Mbak. Saya lahir dari keluarga sederhana. Ayah saya buruh tani dan ibu bekerja sebagai buruh cuci. Sejak kecil, saya sudah terbiasa bekerja untuk membantu keluarga. Setelah lulus SMP, saya harus berhenti sekolah karena tidak ada biaya. Saya bekerja serabutan dari berjualan kue hingga menjadi pengasuh anak, Mbak. Oh begitu ya Bu. Bagaimana Ibu bisa bertemu dengan Budi? Saya bertemu dengan Budi ketika bekerja sebagai kasir di sebuah minimarket. Dia sering berbelanja di sana, dan akhirnya kami mulai berkenalan dan menjalin hubungan. Budi sangat baik dan perhatian. Dia sering membantu saya dan keluarga. Apa sih yang membuat Ibu Rini memutuskan untuk menikah siri dengan Budi? Kami sebenarnya ingin menikah secara resmi, tetapi keluarga Budi tidak merestui hubungan kami karena perbedaan status sosial itu, Mbak. Kami terpaksa memilih nikah siri karena itu satu-satunya cara agar bisa bersama. Saya sangat mencintai Budi dan percaya bahwa seiring waktu keluarganya akan menerima saya. Bagaimana kehidupan Ibu Rini setelah menikah siri? Awalnya sih kehidupan kami cukup bahagia. Kami tinggal di rumah kontrakan yang disediakan Budi dan dia memenuhi semua kebutuhan saya. Namun setelah beberapa waktu masalah mulai muncul, terutama ketika Budi kehilangan pekerjaannya. Kehidupan kami jadi sulit dan banyak ketegangan terjadi. Apa aja sih Bu konsekuensi dari pernikahan siri yang Ibu rasakan? Status pernikahan kami yang tidak diakui secara hukum membuat saya tidak memiliki hak atas harta bersama, nafkah, dan jaminan kesehatan. Ketika Budi sakit, saya harus berjuang sendiri untuk mencari biaya pengobatan. Saya juga merasa tidak aman dan cemas karena tidak ada perlindungan hukum. Bagaimana perasaan Ibu terhadap Budi saat ini? Saya merasa kecewa dan menyesal. Awalnya saya sangat mencintainya, tetapi sekarang saya merasa dibohongi dan dimanipulasi. Dia tidak lagi memperhatikan saya dan sering marah-marah karena tekanan hidup. Apa yang membuat Ibu memutuskan untuk memperjuangkan hak-hak Ibu? Saya tidak ingin terjebak dalam situasi yang tidak menguntungkan, Mbak. Saya mencari informasi dan bantuan hukum dengan harapan bisa mendapatkan pengakuan atas pernikahan dan hak-hak saya. Dengan bantuan organisasi perempuan dan pengacara, saya mulai menyusun langkah-langkah untuk memperjuangkan hak-hak saya, Mbak. Ada nggak sih dampak emosional dan psikologis dari situasi ini bagi Ibu? Saya sering merasa tertekan, cemas, dan tidak berdaya. Kesehatan mental saya terganggu, dan saya sering merasa putus asa. Namun, dukungan dari teman-teman dan komunitas membuat saya bisa bangkit dan terus berjuang. Apa pelajaran terbesar yang Ibu dapatkan dari pengalaman ini? Saya belajar bahwa cinta
dan kebutuhan tidak boleh membuat seseorang mengabaikan hak dan perlindungan hukum yang seharusnya dimiliki. Penting untuk berpikir matang sebelum mengambil keputusan besar seperti pernikahan. Saya juga belajar pentingnya kesadaran hukum dan kesetaraan gender. Bagaimana harapan Ibu ke depannya? Saya berharap bisa mendapatkan hak-hak saya dan keluar dari pernikahan sirih ini. Saya ingin menemukan kebahagiaan dan kehidupan yang layak sebagai seorang perempuan. Saya juga berharap pengalaman saya ini bisa menjadi pelajaran bagi orang lain agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan pernikahan. Baik, terima kasih Ibu Rini atas ketersediaan Anda berbagi cerita. Semoga perjuangan Ibu Rini membuahkan hasil dan memberikan inspirasi bagi banyak orang. Terima kasih juga. Saya juga berharap demikian. Semoga cerita saya bisa membantu perempuan lain yang mengalami situasi serupa. Baik, Ibu.